Yo guys lovers, anime ini berisi tentang perkelahian, pertemanan, fraksi geng, baku hantam, percintaan, kesedihan, kekompakan, komedi, pembuat onar, pemimpin, dan perkelahian. Semuanya harus dicapai di sini. Ini hanyalah kisah tentang seorang rendahan yang ingin mencapai puncak dengan berkelahi. Sakura dan Furin. Alur cerita Windbreaker Season 2 is ready. Yo guys lovers, episode 5 dimulai dengan Sakura bergelantungan di atas tali. Tanpa sadar, Sakura selalu berjalan di atas tali itu. Karena hanya itu satu-satunya jalan Sakura untuk menerima dirinya sendiri. Tidak ada tali pengaman, jika jatuh Sakura akan mati. Karena itulah apapun yang terjadi, Sakura tidak boleh jatuh dari tali tersebut. Tidak ada satupun orang yang menolongnya. Napas pendek dan rasa sesak, Sakura sudah terbiasa oleh semua itu. Tapi menurutnya ini bukan satu-satunya jalan untuk Sakura bebas. Dia masih ada harapan jika Sakura melompat ke bawah. Lalu dia jalan sedikit demi sedikit ke arah kelasnya hingga sampai di depan pintu. Semuanya bersyukur dan menyambut Sakura karena sudah sembuh dari demamnya kemarin. Tapi mereka semua malah heran dengan Sakura karena diam terus dari tadi. Nire bertanya, apakah kamu masih tidak enak badan? Sakura lalu menjawab selama ini dia melakukan semuanya sendiri karena menurutnya itu hal yang wajar. Tapi nyatanya Sakura malah tidak bisa melakukannya sendirian. Dia selalu melampiaskan semua kekesalannya pada teman-temannya. Menurutnya dia lemah dan payah. Tapi inilah diri Sakura. Karena itulah mungkin ke depannya Sakura bakal merepotkan teman-temannya lagi. Lalu Sakura mencoba melompat dari tali yang mengikatnya selama ini. Tiba-tiba saja Sugishita malah menendang Sakura karena menghalangi pintu masuknya. Emang nih orang nggak tahu lagi momen sedih-sedihnya guys. Belum sampai di situ, semua temannya malah menambahi dan menendang Sakura sampai terpental. Lalu Anzai berkata yang dilakukan Sakura pada temannya adalah hal yang wajar. Anzai emosi kenapa Sakura harus minta maaf. Padahal Sakura selalu maju duluan dengan keren demi teman-temannya. Karena itulah semua temannya menyukai Sakura. Mendengar ucapan teman-temannya barusan, Sakura berhasil jatuh dari tali tadi dan disambut oleh semua temannya untuk terus melangkah maju bersama. Sakura heran karena tubuhnya sekarang lebih terasa ringan. Dia tidak menyangka di luar sana ternyata ada tempat seperti ini. Sakura sangat suka Furin, dia ingin terus berada di Furin. Menurut Suwo, Sakura selama ini selalu sendirian, jadi mungkin akan sulit untuk berubah. Suwo menyuruh Sakura untuk membiasakan secara pelan-pelan. Lalu Anzai menyuruh Sakura untuk mengadakan acara keakraban sambil makan bareng. Semua temannya sangat setuju dengan usulan Anzai. Dan Anzai menyuruh Sakura untuk memutuskan mau makan apa. Sakura memutuskan untuk makan omures potos di tempat Kotoha. Suwo bersyukur karena Sakura lebih ceria dari biasanya. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pergi ke toko Kotoha untuk makan omures. Lalu mereka memakan omures spesial bersama-sama. Tiba-tiba Takanashi menyuruh semuanya untuk bongkar-bongkaran keculungan masing-masing. Dimulai dari dia sendiri. Ternyata Takanashi takut serangga, terutama bagian belakang kerasnya.
membuatnya sangat merinding untuk dipegang. Lalu sekarang giliran Sugiura. Sisi buruk dia ternyata takut hantu. Bahkan saat masuk ke toilet, semua lampu wajib dihidupkan. Dan kocaknya lagi, saat dia keramas, Sugiura tidak berani menutup matanya. Lalu mereka semua penasaran dengan sisi buruk Suwo. Lalu Nire menjelaskan melalui informasi di bukunya, ternyata Suwo sangat benci Nato. Lalu mereka semua punya ide untuk mengerjai Suwo dengan membeli Nato sebanyak mungkin supaya Suwo ketakutan. Mendengar teman-temannya semua bertingkah kocak, Sakura tiba-tiba mengeluarkan senyumnya untuk pertama kalinya. Hal ini membuat semuanya tertawa terbahak-bahak. Karena tidak biasanya Sakura bisa tersenyum seperti itu. Kotoha bersyukur karena sekarang Sakura sudah berada di tempat yang tepat. Kotoha ikut senang melihat Sakura bahagia begitu. Akhirnya mereka semua tinggal menunggu Nato Suwo datang. Tiba-tiba Umemiya lewat di depan toko Kotoha. Lalu dia pengen ikut pesta mereka juga. Tapi sama Hiragi tidak diperbolehkan karena Umemiya nanti hanya bikin kacau saja. Saat pulang sekolah, Umemiya menyuruh semua siswa Furin kelas 1 sampai kelas 3 untuk berkumpul di lantai atas. Menurut Hiragi, tujuan berkumpul ini agar semuanya bisa saling berbaur satu sama lain. Agar semua orang bisa saling terhubung tanpa memandang tingkatan. Sakura bertatapan dengan seorang cewek. Cewek itu tahu Sakura memandangnya. Dia langsung menghampiri Sakura dan mengeluarkan suara emasnya. Sakura kaget mendengar suara cewek ini karena ternyata dia adalah laki-laki bernama Tsubakino. Dia salah satu 4 raja sekolah Furin. Ternyata Tsubakino menghampiri Sakura karena mencolok banget. Menurutnya gaya rambut dan warna mata Sakura keren banget. Sakura juga memuji penampilan Tsubaki, sehingga membuat Tsubaki ingin memeluk Sakura karena terlalu polos banget. Tsubaki lalu memperkenalkan kedua wakil kembarnya. Dia bernama Sakaki Seryu, sang kakak, dan Sakaki Uryu, sang adik. Mereka berdua selalu menemani Tsubaki kemana-mana. Lalu Umemiya memanggil semuanya untuk makan sup babi spesial buatan Umemiya sendiri. Akhirnya mereka semua berpesta bersama-sama. Saat lagi makan, tiba-tiba Tsubaki mendekati Sakura dan berkata, "Apakah kamu mau kencan?" Hal ini membuat Sakura sok banget mendengar kata kencan dari Tsubaki. Dan akhirnya episode 5 bersambung di sini. Oke guys, untuk episode selanjutnya kalian bisa tonton langsung di aplikasi legal kesayangan kalian. Tapi jika kalian ingin nonton versi alur cerita yang gue buat, kalian bisa aktifin dulu tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Genos Story. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you, salam Shinobi Chiraiwa, Owaru.